Thanks ya kalian udah klik video ini. Kenalin, aku Putra Mai. Jadi mulai sekarang aku mau nimbrung di dunia YouTube, tentunya dengan berbagi sesuatu yang menyenangkan, bermanfaat, atau mungkin just for fun aja. Tapi yang jelas di sini kita nggak usah serius, kita santai aja, kita chill-chillan bareng, oke? Dan sesuai dengan judul pada video ini, kali ini aku tuh mau membahas tentang BTS. Kenapa BTS? Dan apa sih yang bisa kita ambil dari BTS? Sebelumnya aku kepo banget ya, kenapa BTS ini selalu muncul di beranda YouTube aku. Mulai dari acara The Ellen Show, James Corden, Jimmy Fallon, Stephen Colbert, American's Got Talent, sampai mereka tuh juga pernah memberikan speech di UNICEF pada saat sidang PBB. Wow. Dan selain itu, yang gak kalah heboh kemarin, BTS Meal, dimana McD itu kolaborasi dengan BTS. Dan ketika kita mau membeli menu BTS Meal tersebut, kita tuh harus ngantri 1-3 jam kayak gitu loh, agar kebagian. Dan yang paling parahnya lagi, orang yang habis makan BTS Meal itu, dia tuh sampai ngejual packaging bekas makanannya itu loh ke marketplace dengan harga 1,5 juta. Padahal ketika kita beli satu paket sama seisi-isinya itu cuma 40-80 ribu. Tapi setelah diusut, ternyata menu BTS Meal ini terbatas atau limited gitu. Jadi satu negara itu cuma dibatasi hanya 30 hari. Jadi setelah 30 hari tersebut itu udah nggak ada lagi. Makanya kayak sampai rame banget, takut nggak kebagian soalnya. Terus dari situ aku tuh kepo banget sama mereka. Akhirnya aku cari tahu tentang mereka. Aku baca-baca perjalanan mereka semuanya. Dan you know what, aku akhirnya juga suka mereka dong. Kenapa ya? Mereka tuh tampan, of course, multi talent iya. Dan menginspirasi juga, karena memang banyak banget ya yang bisa diambil dari BTS ini. Mulai dari manajemen bisnis mereka, kayak mana caranya mereka tuh nge-treat idol mereka agar para fans tuh tetap bucin sama mereka kayak gitu loh, dan gak pindah ke fandom yang lain. Nah, salah satunya itu dengan membuat variety show bernama BTS Run. Dan jujur aku disitu nikmatin banget sih guyonan mereka, soalnya emang lucu rek. Kalian harus nonton sih kalau misalkan penasaran. Terus yang kedua, aku juga suka karya-karya mereka, karena menurut aku karya mereka tuh ditulis dengan tulus. Berarti mereka tuh nggak cuma bahas tentang cinta-cintaan, tapi juga kehidupan sehari-hari gitu. Dan menurut aku ini sih yang menjadi diferensiasi dari BTS ini sendiri. Mereka tuh nulis karya mereka berdasarkan pengalaman mereka. Dan setelah dipikir-pikir, emang nggak ada sih cerita indah yang melebihi pengalaman. Dimana pengalaman mereka tuh pernah dicaci, dihina, direndahin, difitnah, kayak gitu-gitu loh. Sampai mereka tuh kayak insecure, nggak percaya diri. Tapi lambat laun mereka nggak pedulin itu semua, dan mereka tetap terus berkarya. Jujur aku suka banget sih lagunya Jin yang Happy Punch. Itu kayak ngajak kita untuk mencintai diri kita sendiri dan menerima diri kita sendiri itu apa adanya. Kita memang nggak sempurna, tapi setidaknya kita lebih dari indah. Terus selain itu, mereka tuh juga mengajak kita untuk memperjuangkan mimpi kita, karena mereka tuh percaya setiap orang tuh pasti akan bersinar di tempatnya masing-masing selagi orang tersebut mau berusaha dan ada tindakan yang nyata. Sebenarnya masih banyak ya hal baik yang bisa diambil dari BTS, tapi yang paling notice aku banget itu adalah kerja keras mereka sih. Karena mereka tuh kerja keras, kayak seakan-akan nggak akan pernah menyerah, sampai keadaan mereka tuh dapat digambarkan dengan kata-kata, biarlah masa lalu menjadi masa lalu, dan masa kini adalah sebuah hadiah. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja membahas tentang perjalanan mereka. Mungkin ada racikan sukses mereka yang bisa kalian ambil, dan sebelumnya kita intro dulu. Hai guys. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau bilang dulu, nanti kalau misalkan ada informasi yang salah, mohon maaf, jangan diserang ya. Teruntuk para ARMY, nanti kita bisa ngobrol di kolom komentar, oke? Yang sebenarnya ini tuh cerita mereka tuh, kalau misalkan benar-benar diceritain semua itu banyak banget. Tapi di sini aku udah ringkas-ringkasnya, dan aku mau menceritakan awal perjalanan mereka sampai debut, dan setelah debut sedikit lah.
Langsung aja. Jadi yang pertama itu ada Uri leader atau leader dari BTS, yaitu Kim Namjoon dengan stage name Rap Monster atau disingkat dengan RM. Nah, RM ini dikenal dengan pria berotak seksi. Keren banget guys. IQ-nya aja sampai 148, padahal orang yang tergolong jenius itu tuh 140. Jadi RM ini bisa dikatakan over dari jenius. Terus selain itu, RM ini juga pernah mendapatkan peringkat 1 teratas skala nasional di ujian SMA se-Korea Selatan. Wow. Jadi dulu RM ini waktu kecil itu berbeda dengan anak pada umumnya. Ketika anak pada umumnya itu sibuk bermain, tapi si RM ini sibuk dengan buku biografi, sastra klasik, dan komputernya. Yang mana waktu pas 4 SD dia tuh sering banget nulis puisi dan diupload di webnya dia. Dan dari situ dia tuh jadi terkenal karena akhirnya dia memutuskan ingin menjadi penyair yang profesional. Ya Allah, aku kelas 4 SD sih dan bekel. Tapi setelah kelas 6 SD, cita-citanya tuh berubah haluan dari penyair profesional menjadi seorang rapper, karena saat itu dia tuh terpesona dengan lagunya Epic High yang Fly, yang judulnya Fly, dan dari situ dia tuh ingin menuangkan kisah hidupnya ke dalam sebuah lagu. RM ini curhat ke wali kelasnya, karena kan ya mungkin karena kelas 6 dia tuh udah ada bayangan pengen kemana gitu, dan di situ sama wali kelasnya dia tuh dikasih lagu track dari Jay-Z. Nah dari situ dia tuh jadi bucin banget itu loh dengan lagu hip hop. Sampai ketika melakukan aktivitas dia tuh selalu nge-rap. Lucu ya. Tapi saat itu tiba-tiba masalah muncul. Ibunya si RM ini tidak setuju kalau misalkan RM ini ingin jadi seorang rapper. Ibunya itu pengen kalau misalkan RM ini cita-citanya yang realistis aja, seperti kerja di perusahaan, kalau nggak gitu jadi pebisnis seperti ayahnya. Karena ibunya ini tahu kalau misalkan RM ini orangnya cerdas. Saat RM ini menulis puisi, dia tuh merasa kalau misalkan puisinya itu terdengar seperti lagu. Akhirnya dari situ dia tuh semakin semangat gitu, dia nulis terus. Tapi sama ibunya itu malah dibuang semua ke tempat sampah, padahal sama RM itu udah diumpetin, diselipin di buku gitu loh, tapi masih ketahuan sama mamanya. Karena emang ibunya ini bener-bener gak mau kalau misalkan RM ini jadi seorang rapper. Ketika RM masuk SMP, dia tuh langsung daftar di eskul hip hop, dan dari situ ibunya tahu, tapi ibunya kayak melarang keras gitu loh, dan nyuruh RM ikut eskul yang lebih bermanfaat aja gitu. Tapi di situ RM nggak lelah untuk meyakinkan ibunya kalau misalkan dia tuh bakalan sukses ketika dia mengikuti mimpinya itu. Tahun 2007 RM ini ikut komunitas rapper underground, dan dia berhasil debut dengan stage name Ranch Ronda dan merilis lagu berkolaborasi dengan EXO. Pada tahun 2009, RM ini gabung ke kru hip hop dan Youth yang anggotanya Marvel, G11, Supreme Boy, Iron, Kyung Kido, Samson Elapse, dan DJ Snatch. Nah, pada tahun ini RM ikut audisi pertamanya di Big Deal Record. Nah, dia itu diduetin dengan Dikbi, dan pada saat itu Dikbi itu udah mempunyai fans yang sangat banyak. Dan ketika audisi, RM ini jadi gugup dan akhirnya lupa lirik dan tidak lolos deh. Tapi keajaiban itu selalu datang kalau misalkan kita berusaha kan. Nah, pada saat itu seorang rapper yang bernama Sleepy, dia tuh nonton RM pada saat audisi, dan menurutnya RM ini sebenarnya berbakat. Akhirnya dia tuh bertukar nomor telepon gitu loh, Sleepy sama RM ini. Di sini kan RM gagal ya, dia tuh kayak hopeless banget, dan dia tuh sempat berpikir, udahlah, mending nurutin apa kata ibu aja, aku mending belajar yang bener, terus kerja di perusahaan. Pada tahun 2010, Bang Pidok, seorang produser musik, dia tuh disuruh sama Bang PD atau CEO dari agensi Big Hit untuk mencari seorang talent rapper. Nah, di situ Bang Pidok ini dia tuh minta tolong kepada Sleepy untuk mencarikan seorang talent rapper. Nah, di sini Sleepy ini merekomendasikan Kim Namjoon kepada Bang Pidok, dan di situ akhirnya Rap Monster di audisi dan akhirnya lolos dan menjadi trainee Big Hit Entertain. Dan di situ jiwa bermusik RM mulai kembali ya. Tapi memang bener sih, keajaiban itu selalu datang di waktu yang tepat. Karena RM ini udah berhasil menjadi seorang trainee dari Big Hit, akhirnya dia tuh nekat banget buat minta restu ke mamanya. Tapi sayangnya mamanya ini masih ganjal dan kayak nggak ngizinin. Akhirnya Rap Monster itu dia bilang kayak gini, mama itu lebih baik punya anak seorang rapper tapi juara 1,
atau jadi siswa biasa tapi juara 5.000. Nah, mendengar pernyataan itu, mama dari Rap Monster ini langsung mengizinkan buat anaknya untuk meraih mimpinya tersebut. Awalnya Bang Pidi ini kan mau buat grup hip hop ya, terus tiba-tiba berubah pikiran pengen buat grup idol. Akhirnya Bang Pidi ini mencari talent baru lagi, dan pada tahun 2013 akhirnya member-member itu udah terbentuk dan berhasillah debut Bangtan Sonyeondan atau BTS dengan lagu Nomor Dream. Tapi guys, meskipun mereka udah debut, tapi sebenarnya ini bukan akhir dari segalanya. Itu bukan akhir yang menyenangkan buat RM. Dulu pas debut, RM ini kan menggunakan kacamata hitam kan. Sebenarnya itu tujuannya bukan buat fashion. Maksudnya dia itu untuk menutupi sedikit visualnya karena dia merasa insecure gitu loh, takut dibully karena fisiknya. Tapi usahanya dia itu malah menjadi bumerang buat dia sendiri, dan dia malah dibully fansnya sendiri dengan kacamata hitam tersebut. Padahal dulu waktu dia di komunitas underground, dia itu sebenarnya udah punya fans banyak, dan fansnya itu sangat memuji Rap Monster gitu. Dia tuh menganggap kalau misalkan RM ini tuh keren banget, tapi saat debut jadi idol dia malah dibully. Bahkan yang paling parah dulu tuh pas lagi fansign, RM ini disuruh keluar dari BTS sama ARMY. Itu kayak sakit banget, dan alasannya tuh karena fisiknya dan talentless. Dari mana talentless? Tolong, orang dia yang paling berperan dalam BTS, dan RM di situ responnya cuma ya aku tahu kayak gitu. Itu kayak tapi dengan adanya komentar-komentar jahat dari netizen itu, si RM ini malah jadi semangat, dia malah jadi yang berkarya terus, dan akhirnya dia bisa menutup mulut-mulut para haters tersebut dengan prestasi-prestasinya yang sekarang ini. Keren.